Siapa sangka, industri film Indonesia kini semakin kuat dan sukses menyedot jutaan pasang mata ke bioskop. Dari genre horor, drama, komedi, hingga animasi. Dan hari ini, kita akan mengulas film Indonesia terlaris sepanjang masa. Berdasarkan jumlah penonton terbanyak yang tercatat resmi hingga tahun 2025. Tapi, sebelum kita masuk ke daftarnya, yuk kita flashback sedikit ke sejarah bagaimana film Indonesia mulai menembus angka jutaan penonton. Awal mula fenomena film berjuta penonton di Indonesia terjadi di tahun 2007. Kala itu, Naga Bonar 2 menjadi film pertama yang mencatat lebih dari 1 juta penonton. Tak lama kemudian, Get Married dan Quickie Express ikut mencetak rekor juga. Namun, kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya sih film Pertulangan Sherina pada tahun 2000 sudah lebih dulu ditonton jutaan orang. Lalu pada tahun 2008, Laskar Pelangi meledak di pasaran dengan lebih dari 4,7 juta penonton. Angka itu baru bisa dikalahkan pada tahun 2016 oleh Warkop DKI Reborn yang menembus 6,8 juta penonton. Dan ketika pandemi menghantam dunia pada tahun 2020, begitu kembali dibuka, film KKN di Desa Penari justru menggebrak segalanya. Hingga akhirnya, pada tahun 2025, rekor terpecahkan lagi oleh film animasi Indonesia pertama yang tembus 10 juta penonton. Nah, berikut ini 7 besar film terlaris sepanjang masa. Urutan ke-7, ada Miracle in Cell. Kalau kamu nonton film ini tanpa menangis, kamu luar biasa kuat. Remake dari film Korea Selatan versi Indonesia digarap oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Graciela Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, dan juga Rigen. Film ini menceritakan tentang Dodo Rozak, seorang ayah difabel yang dituduh melakukan kejahatan di penjara. Di balik jeruji besi, cinta dan harapannya untuk bertemu anaknya tetap hidup. Dengan akting yang luar biasa dan kisah penuh air mata, film ini ditonton oleh hampir 6 juta orang, menjadikannya film drama keluarga tersukses di Indonesia. Nomor 6, Dilan 1990. Kalimat romantis ini pasti pernah kamu dengar. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Lu akan kuat. Film Dilan 1990 hasil adaptasi novel karya Pidi Baik disutradarai oleh Fajar Bustomi dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla. Ceritanya mengikuti kisah cinta remaja Melia dan Dilan di Bandung pada tahun 1990. Penuh puisi dan geng motor SMA. Atmosfer jadul yang dibuat dialog puitis membuat film ini langsung melekat di hati penonton. Lima, Pengabdi Setan 2. Siap diteror oleh horor berkelas internasional. Disutradarai oleh Joko Anwar, Pengabdi Setan 2 merupakan sequel dari film horor fenomenal sebelumnya. Diproduksi oleh Rapi Film, dibintangi oleh Tara Basro, Andy Arfian, dan Ratu Felisa. Cerita berlanjut dengan keluarga Suwono yang pindah ke rumah susun dan justru kembali dihantui oleh masa lalu mengerikan yang belum selesai. Dengan suasana mencekam dan visual sinematik, film ini menembus angka 6,3 juta penonton, menjadikannya sebagai salah satu sequel tersukses di genre horor Indonesia. 4. Warkop DKI Reborn. Nostalgia era Warkop, tapi dibalut gaya kekinian. Warkop DKI Reborn diproduksi oleh Falcon Picture dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Menghadirkan trio Abimana sebagai Dono,
Vino G. Bastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro untuk memerankan ulang ikon legendaris Warkop DKI. Film ini menjadi kejutan besar pada tahun 2016 karena menyatukan nostalgia dan komedi modern dalam satu paket. Tak hanya penggemar lama, generasi muda pun dibuat tertawa lepas. Hasilnya, hampir 7 juta penonton membanjiri bioskop dan membuat film ini menjadi film Indonesia terlaris selama hampir 6 tahun berturut-turut. Tiga, Agak Lain. Diproduksi oleh Imaginary dan disutradarai oleh Muhatkli Aco, menampilkan para komika jebolan stand-up komedi seperti Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Benedion. Ceritanya mengikuti 4 sahabat penjaga rumah hantu pasar malam yang tanpa sengaja menghadapi kejadian mistis sungguhan. Kombinasi humor segar dan elemen horor menjadikan Agak Lain film genre unik yang berhasil menarik berbagai kalangan. Tak disangka, film ini sukses menembus angka 9 juta penonton, menjadikannya sebagai film komedi horor terlaris sepanjang masa di Indonesia. Ini membuktikan bahwa kreativitas para komika bisa bertransformasi jadi tontonan layar lebar yang sangat luar biasa. Kedua, KKN di Desa Penari. Berani nonton film ini sendirian? KKN di Desa Penari, produksi MD Victor yang disutradarai oleh Awi Suryadi, merupakan adaptasi dari cerita viral Twitter karya Simple Man yang menggegerkan jagat maya. Film ini dibintangi oleh Tisa Biani, Ahmad Megantara, Adinda Thomas, dan Agnini Haki. Mengisahkan 6 mahasiswa KKN yang mengalami teror gaib di sebuah desa terpencil. Film ini memadukan horor psikologis dan mistik Jawa yang kental. Dirilis pada tahun 2022, film ini langsung mencetak sejarah sebagai film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Bahkan, menembus angka fantastis 10 juta penonton. Dalam waktu singkat, KKN di Desa Penari menjadi fenomena nasional dan menghidupkan kembali gairah penonton terhadap film horor lokal. Ada film Jumbo pada tahun 2025 dengan visual yang luar biasa dan cerita emosional yang menyentuh hati penonton dari berbagai usia. Jumbo berhasil menyalip semua film Indonesia yang lain hanya dalam beberapa minggu sejak penayangan perdananya. Menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara, Jumbo ditonton oleh lebih dari 10.182.000 orang, melampaui rekor film KKN di Desa Penari yang berjumlah 10.061.000. Film Indonesia kini semakin beragam dan mendunia. Dari drama, romansa, hingga komedi, kita membuktikan bahwa kualitas lokal mampu menembus pasar luas dan mencetak prestasi membanggakan. Kalau kamu sudah nonton semua ini, komentar di bawah ya. Film mana yang paling berkesan dan bikin kamu baper, tertawa, atau hanya terpukau? Mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih yang telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.